Dua hal yang paling sulit dikendalikan di dalam diri manusia adalah perasaan dan perkataannya. Perasaan adalah sesuatu yang ada di dalam diri, emosi, atau feeling itu adalah sesuatu yang seringkali dijadikan panduan oleh seseorang untuk mengambil keputusan atau bertindak. Ketika mengedepankan perasaan atau bersandar kepada perasaan diri sendiri, maka disitulah sesungguhnya kehancuran secara perlahan akan datang melanda orang tersebut. Dan perasaan itu memang sesuatu yang seringkali ketika itu sudah memuncak dia akan terungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan. Bukankah apa yang kitab suci katakan, apa yang berasal dari dalam hati itu keluar melalui perasaan untuk menghasilkan perkataan-perkataan. Dan perkataan juga adalah sesuatu yang sangat sulit dikendalikan, bukankah di dalam kitab Yakobus dalam kitab suci sudah ditegaskan tentang betapa buasnya lidah itu. Betapa tidak dapat ditaklukkannya perkataan manusia itu, sehingga dikatakan bila orang bisa menaklukkannya, maka dia bisa menguasai seluruh tubuhnya. Begitu pula di dalam kita berharap kepada Tuhan. Perasaan dan perkataan kita seringkali justru menjadi kendala terbesar yang menyebabkan kita tidak dapat teguh berharap. Saat perasaan memimpin kita dan perkataan kita terlampiaskan begitu saja tanpa pikir panjang, tanpa kendali, akhirnya kita justru bukan teguh berharap kepada Tuhan, tetapi malah kita runtuh dan tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Karenanya betapa pentinglah kita punya kendali rasa dan kata yang akan membuat kita teguh berharap kepada Tuhan, penguasa rasa dan kata kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari Kitab Amsal, kali ini pasal 29, beberapa ayatnya mulai ayat 11, lalu 19 sampai 20 dan ayat 22. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Amsal pasal 29 memang tidak mengerucut kepada topik-topik tertentu yang mudah ditebak. Tetapi setiap ayat demi ayat dan kutipan yang tercantum di dalamnya itu saling terkait satu dengan yang lainnya, dan masih juga menyebut tentang pengharapan. Kali ini yang disoroti adalah orang bebal dengan orang bijak. Yang keduanya itu berkaitan dengan dua hal dalam hidup mereka yang perlu disikapi. Orang bebal menyikapi perasaannya itu dengan pelampiasan, mengungkapkannya, meledak-ledak seperti amarah yang akhirnya akan menimbulkan pertengkaran, lalu menjadi sangat gusar dan akhirnya menghasilkan pelanggaran. Kita ingat kisah kakak beradik Kain dan Habil. Kain yang panas hatinya itu tidak dapat mengendalikan perasaannya, padahal Tuhan sudah ingatkan hati-hati panas hatimu itu. Dan pada saat itu akhirnya karena amarahnya yang meledak itu, muncullah kegusaran yang menghasilkan pembunuhan kepada saudara kandung sendiri. Ini begitu mengerikan terjadi di dalam hidup seorang yang dikatakan ciptaan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan juga berkaitan dengan perkataan di dalam Amsal tadi, pasal 29 ayat 19 dikatakan dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti namun ia tidak mengindahkannya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa memang untuk supaya kita bisa mengajar orang untuk berharap kepada Tuhan dengan teguh dan tangguh, itu tidak cukup dengan kata-kata saja.
Perlu ada sebuah tindakan yang dewasa penuh hikmat Tuhan agar ia dapat sungguh menjadi teguh berharap bukan karena kata-kata yang disampaikan, tapi karena tindakan nyata berupa teladan pengharapan yang menyebabkan orang lain itu bisa belajar dan bagaimana berharap kepada Tuhan dengan benar. Dan ditegaskan lagi, orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan bagi orang bebal lebih baik daripada orang itu. Dengan kata lain, bahwa orang yang cepat marah dan cepat berkata-kata tanpa kendali dan tanpa pikir panjang sesungguhnya lebih parah daripada orang yang disebutkan bebal di dalam kitab Amsal. Dan bahkan di sini ditegaskan lagi betapa orang yang bebal itu justru masih lebih baik daripada orang yang kata-katanya itu begitu cepat diungkapkan. Dan bukankah hari-hari ini kita juga sedang berhadapan dengan dua hal ini? Perasaan banyak orang sedang berkecamuk penuh dengan gejolak. Begitu juga perkataan terungkapkan seenaknya dan menusuk banyak orang dengan kecaman, dengan umpatan atau kata-kata yang asal bunyi, melukai dan menyakiti perasaan orang lain. Rasa dan kata adalah dua hal yang begitu penting untuk saat ini kita kuasai agar kita bisa berharap kepada Tuhan, dan satu-satunya kendali yang paling bisa menangani rasa dan kata kita itu adalah hikmat dari Tuhan. Karena itu serahkanlah kendali kepada Tuhan agar kita bisa teguh berharap hanya kepada Tuhan. Karena orang yang lekas lampiaskan rasa dan kata tanpa kendali akan sulit untuk teguh berharap dan melatih orang untuk teguh berharap kepada Tuhan. Ini satu pelajaran yang penting untuk supaya kita teguh berharap kepada Tuhan. Kita perlu teguh menyerahkan diri kita terlebih dahulu untuk dikendalikan oleh Tuhan. Baik perasaan-perasaan kita yang bisa meledak-ledak, maupun perkataan-perkataan kita yang bisa terungkapkan dan melukai perasaan orang lain. Marilah kita bekerja dengan bijak, dengan kekuatan hikmat Tuhan, supaya rasa dan kata kita tidak menjadi luka dan lara bagi orang lain. Tentu saja ini butuh kekuatan yang hanya dapat kita andalkan dari Tuhan semata. Dia satu-satunya yang dapat memampukan kita untuk dapat mengendalikan perasaan dan perkataan kita. Bila kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan untuk memimpin perasaan dan perkataan kita, maka pada saat itu dampaknya kita bisa teguh berharap kepada Tuhan, sambil kita juga menjadi teladan untuk supaya orang lain berharap juga kepada Tuhan dengan teguh. Inilah sesungguhnya hukum sebab akibat yang berangkat dari sesuatu yang saling mempengaruhi. Makin kita serahkan perasaan dan perkataan kita untuk dikendalikan oleh Tuhan, maka makin kita bisa teguh berharap kepada Tuhan. Dan makin kita bisa teguh berharap kepada Tuhan lewat penguasaan diri dan kendali yang baik atas perasaan dan perkataan kita. Maka pada saat itu pula lah orang dapat belajar dan melihat Tuhan yang sesungguhnya menjadi sumber pengharapan setiap kita. Dan mereka orang-orang yang melihat kita dapat dikuatkan. Selamat hidup dikendalikan oleh Tuhan. Amin.